Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going everyone? I hope you are always healthy. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya. In this occasion we are going to learn about simple present tense. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Apa sih simple present tense? Nah, simple present tense ini adalah jenis present tense yang digunakan untuk tindakan yang dilakukan secara teratur atau tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dan dikerjakan pada masa sekarang. Jadi, kita berbicara pada masa sekarang ya, bukan pada masa lalu atau pada masa yang akan datang. Nah, tense ini juga menceritakan tentang atau menunjukkan tentang kebiasaan, menunjukkan tentang pengaturan yang tetap, kemudian juga menunjukkan tentang kebenaran secara umum. Nah, gimana sih cara membuat simple present tense dalam bahasa Inggris? So, let's move to the next slide. Nah, untuk simple present tense ini sebenarnya there are two types. Ada dua jenis. The first is verbal and the second is nominal. Yang pertama itu verbal dan yang kedua itu yang nominal. Apa sih the differences, bedanya between these two? Ya, apa bedanya antara verbal dan nominal? Bedanya adalah dalam penggunaan verbnya. Kalau misalnya verbal, dia menggunakan verb yang memang berbentuk ya infinitif, tetapi kalau misalnya atau base form, bentuk dasar verb, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau yang nominal ini menggunakan to be. Dan pada kesempatan kali ini we are going to learn about simple present tense nominal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai simple present tense tapi yang berbentuk nominalnya. Oke, now look at the use of to be. Kita lihat pada penggunaan to be-nya. Nah, the use of to be. Okay, before that, sebelum itu I need to look at the subject. The subject that I put here. Di sini sudah ada subjek ya. Subjeknya itu ada yang terbagi tiga. Yang pertama adalah yang plural. Plural itu artinya jamak, so more than one. So we can use subject they, we, and you. Kita anggap they, we, and you sebagai subjek yang plural atau banyak. Kemudian di sini ada she, it, dan he ya. Ini subjeknya tunggal, artinya satu. Untuk they artinya masih ingat gak? Betul sekali. They itu artinya adalah mereka. Kemudian we itu artinya kita, you itu artinya kamu atau kalian. She ini artinya adalah dia, tetapi untuk perempuan. Kemudian he artinya juga dia untuk laki-laki, dan it artinya dia untuk benda atau hewan. Nah, how about I? Bagaimana I? I itu adalah saya atau artinya aku. Penggunaan to be di sini ada tiga, yaitu to be untuk subjek jamak, to be untuk subjek tunggal, dan to be untuk subjek I. So don't forget when the subject are plural, jadi jangan lupa kalau subjeknya itu banyak, yaitu they, we, you, maka to be yang harus kalian pakai adalah are. Tapi kalau to be-nya itu atau subjeknya itu satu, she, it, he, maka to be-nya adalah is. Dan kalau subjeknya itu I, maka to be yang dipakai adalah am. Oke. Nah, apa sih sebenarnya arti to be itu? Nah, to be di sini artinya adalah atau berada. Jadi arti to be itu adalah berada atau ada atau bahkan tidak ada artinya.
Nah, kapan kita pakai to be kalau di sininya tidak ada kata kerja? Miss, kata kerja itu apa? Kata kerja itu seperti contohnya adalah study, belajar, run, berlari. Kemudian juga eat, makan. Itu yang disebut dengan kata kerja. Nah, to be digunakan ketika memang tidak ada kata kerja atau diikuti oleh nouns, kata benda, adjektif, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Miss, kata benda itu apa? Nah, di sini kita akan fokuskan ya, kata bendanya itu adalah job atau pekerjaan. Sebenarnya banyak juga ya kata benda selain job. Misalnya job itu adalah teacher, kemudian doctor, and so on and so forth, dan selanjutnya. Bisa juga kata bendanya itu adalah seperti kalender, kemudian kalkulator, dan lain-lain ya, yang menunjukkan benda saja. Nah, di sini simpelnya menunjukkan benda ya. Nah, yang kedua adalah adjektif atau kata sifat. Kata sifat itu apa? Kata sifat itu adalah contohnya hungry, lapar, kemudian beautiful, cantik, kemudian juga tall, tinggi, yang menunjukkan sifat. Yang terakhir adalah adverb atau kata keterangan. Kata keterangan apa? Kita kerucutkan, ini bisa kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu juga bisa ya. Contoh, she is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Maka ketika kalian mau menulis dia adalah seorang dokter, itu harus menggunakan subjek. Subjeknya itu harus keluar sama kemudian juga harus menggunakan to be ya. Baru misalnya nounnya kalian pakai. Bisa gak Miss kalau misalnya menulisnya she a doctor? Bisa gak Miss nulisnya she a doctor tanpa to be? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu yang disebut kalimat itu minimal terdiri dari subjek sama verb ya, subjek sama verb. Contoh, I run. Walaupun dua kata ini sudah menjadi kalimat yang betul. Tetapi kalau kenapa tadi ada kata kerjanya ya, yaitu run, ada subjek, ada verb. Tetapi kalau misalnya she a doctor ya, she a doctor, ini baru ada subjek sama kata benda. Hilang, tidak ada kata kerja. Makanya kata kerjanya kita pakai to be. Jadi to be itu dipakai kapan? Ketika tidak ada kata kerja atau ketika dia diikuti dengan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Yang kedua ya, we are hungry. Kita lapar. Jadi nggak boleh bilang we hungry, tapi harus ada to be-nya. They are in the class. Mereka berada di dalam kelas. Nah, untuk simple present tense, there are 3 types of sentence. Ada 3 jenis kalimat. The first is statement or positive. Ada kalimat positif. Second is negative. Yang kedua negatif. And the third is question. Yang ketiga adalah pertanyaan. It's simple ya. You just focus on the to be. Kalian lihat pada to be-nya saja. When you want to make a positive sentence or statement, ketika kalian mau membuat kalimat positif, so don't forget, jangan lupa setelah subjek itu apa? As I said before, subjek itu I, you, he, she, it, we, they. Itu adalah subjek. Setelah subjek letakkan to be-nya. Sesuai tadi, apakah dia jamak, tunggal ya, letakkan to be-nya, kemudian kalimat selanjutnya. Tapi kalau negatif artinya tidak ya, berarti gunakan atau letakkan not setelah to be-nya. Dan yang terakhir adalah ketika kalian mau bertanya maka to be-nya di depan. Ini artinya berbeda. I am an engineer artinya adalah saya adalah seorang insinyur atau saya seorang insinyur. Kalau yang kalimat kedua ini I'm not an engineer, saya bukan. Ya. Jadi dia kalimatnya ada notnya dan itu berartikan negatif. Dia bukan atau saya bukan, saya tidak. Nah, saya bukan seorang insinyur. Yang ketiga, to be-nya dikedepankan. Ini artinya apa? Ini sudah mengartikan apakah.
Am I an engineer? Apakah saya seorang insinyur? Jadi ketika si to be-nya itu di depan, itu adalah kalimat tanya. Lihat di sini ada question mark-nya juga. Nah, is he in the room? Apakah dia di ruangan? Apakah dia berada di ruangan? So when you want to make a question, kalau kalian mau membuat kalimat tanya, jangan lupa to be-nya disimpan di depan. Artinya menjadi apakah. Kalau ada pertanyaan, misalnya are you a student? Apakah kamu itu seorang siswa? Kalian mau bilang ya betul, misalnya ya betul. Kalian hanya bilang yes I am. Letakkan saja subjek sama to be-nya. Kalau bukan, bilang aja no I'm not. Ya. Is she my mother? Apakah dia ibu saya? Kalau iya, yes she is. Kalau tidak, no she is not. Yang dipakai adalah to be sesuai dengan subjeknya ya. Is it a cat? Apakah itu kucing? Yes, it is. Ya. No, it is not. Tidak. Ya. Okay. Okay, here I have 5 question. Or I have 5 sentence with blanks. Di sini ada 5 kalimat dengan blanknya. Untuk number 1, kira-kira apa? We bla 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 student. Wow, very good. Ini harusnya are. Ini are. Yang kedua apa? Good. And yang ketiga is not. Kenapa di sininya pakai is not? Karena di sininya juga ada penanda bahwa artinya harus negatif. Yang ketiga itu are. Yang terakhir adalah is. Ya, we are student. Kita adalah murid. Betul. I am in the library. Saya ada di perpustakaan. She is not tall. Dia tidak tinggi. Are they beautiful? Apakah mereka cantik? He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Okay. Nah, here there is a password. Ini password untuk quiz kalian di Moodle ya. So, I think for simple present nominal it's enough for today, and see you again in my next video. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.